Selebtubers, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama transgender Iza Zega hingga kini masih bergulir di meja hijau. Pada 8 April 2025, Iza Zega selaku terdakwa kembali menjalani sidang kasusnya dengan menghadirkan Dr. Oki sebagai salah satu saksi dari pihak pelapor. Namun yang tak kalah menjadi sorotan adalah kehadiran Fitri Salhuteru dalam sidang tersebut. Mantan sahabat Nikita Mirzani itu terlihat hadir di bangku pengunjung dengan mengenakan kacamata hitam. Selain untuk memberikan dukungan kepada Iza Zega, Fitri mengaku sengaja datang untuk menyaksikan kesaksian dari Dr. Oki. Melalui unggahan Instagramnya, ia pun turut mengapresiasi sang dokter karena sudah bicara jujur di depan hukum. Oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang atas laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Sandi Purnamasari yang waktu itu dibuat di Polda Jatim, dan Dr. Oki karena pada saat itu dimintai keterangan sebagai saksi di penyidikan di kepolisian sehingga dimintai kembali keterangannya di muka sidang di PN Kepanjen. Keterangan yang disampaikan seputar tentang apa-apa yang diketahui Dr. Oki terkait laporan polisi yang dibuat oleh Mbak Sandi Purnamasari. Itu yang kemarin dilakukan atau di agenda yang dilakukan oleh Dr. Oki dan saya ke Kepanjen Malang. Kira-kira kemarin ketika dipertanyakan di muka sidang, mungkin Dr. Oki bisa menjawab semuanya atau seperti apa? Kemarin saya juga ikut melihat persidangan. Saya melihat bagaimana Dr. Oki ditanyakan oleh 3 sisi. Yang pertama dari kejaksaan, yang kedua dari penasehat hukum maupun terdakwa, dan yang ketiga dari majelis hakim. Semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik, dijelaskan dengan baik, semuanya terjelaskan dengan baik juga, dan pemeriksaannya juga cukup jelas dan tidak bertele-tele. Dan alhamdulillah selesai dalam waktu 1 jam dan setelah itu selesai pemeriksaannya. Bang, ini kan kabarnya katanya dari penjelasannya Dr. Oki kemarin pada saat persidangan, penjelasannya tersebut bisa dibilang meringankan dari Sarwo sendiri. Gimana tuh Bang? Begini, semua pihak baik kejaksaan maupun penasehat hukum maupun terdakwa itu mempunyai persepsi-persepsi masing-masing. Kan pihak terdakwa ya kita merasa bersyukur, maupun juga pihak terdakwa kejaksaan yang merasa dakwaannya menjadi jelas juga kita bersyukur. Yang jelas apa yang disampaikan Dr. Oki adalah sesuai dengan pengetahuannya dan pemahamannya terkait masalah yang dihadapi atas laporan polisi yang dilakukan oleh Sandi Purnamasari dan terdakwanya Iza Zega. Berjalan persidangan kemarin baik, saya pikir semuanya baik. Semua saling saling mencoba mencari sebuah keterangan yang seutuh-utuhnya, baik kejaksaannya, JPU-nya maupun pengacaranya Iza Zega. Iza Zeganya juga sempat bertanya juga, dan majelis hakim juga sama, sehingga akan menghasilkan putusan yang sebaik-baiknya. Mungkin ada gestur dari Iza Zega yang mungkin merasa shock artinya Dr. Oki dihadirkan atau seperti apa? Saya pikir Iza Zega sudah mengetahui hal itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam berkas perkara, ketika perkara itu sudah P21, penasehat hukum maupun terdakwa sudah melihat siapa-siapa saja yang akan menjadi saksi. Sehingga kalau shock tidak mungkin karena sudah tahu siapa aja yang jadi saksi. Saya pikir begitu. Ada pertanyaan yang mungkin sulit dijawab oleh pihak? Semua dijawab dengan baik oleh Dr. Oki. Namun nih guys, kehadiran Fitri justru menuai kritik warganet. Mereka ramai-ramai mengecam langkahnya mendampingi Iza Zega yang disebut-sebut telah melakukan bullying dan menyumpahi anak dalam kandungan Sandi Purnamasari agar lahir cacat. Banyak yang menilai sikap Fitri kali ini seperti kehilangan empati dan melukai rasa keadilan. Apalagi mengingat Fitri pernah mati-matian pasang badan ketika anaknya dihina oleh orang lain.
Usut punya usut nih guys, kasus antara Iza Zega dan Sandi Purnamasari bermula sejak September 2024. Saat itu, Iza Zega diduga berulang kali meminta nomor pribadi Sandi melalui Dr. Oki. Setelah gagal dihubungi secara langsung, Iza justru mengunggah konten bernada menyudutkan produk kosmetik milik Sandi, yaitu MS Glow. Setelah berhasil berkomunikasi langsung, Iza Zega malah diduga semakin melakukan pencemaran nama baik. Bahkan, ia sempat menyumpahi anak yang sedang dikandung Sandi agar cacat. Akibat tekanan dan fitnah tersebut, Sandi mengaku mengalami pendarahan hingga 3 kali dan sempat harus dirawat di rumah sakit. Kondisinya sendiri seperti apa? Itu satu. Yang kedua, beliau happy aja, enjoy ya. Kemarin kita juga baru komunikasi, jadi no problem ya. Karena tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada dia itu, ya menurut saya itu hanya perasaan-perasaan aja gitu loh. Dan saya kira hukum itu bukan membahas perasaan, tapi hukum membahas terkait dengan fakta dan bukti. Nanti akan kita buktikan di muka persidangan terkait dengan tuduhan daripada siapa ini SPS ini gitu. Ya, kemarin ditanyakan mengenai apa alasan Dr. Oki menjadi saksi. Salah satunya adalah karena Dr. Oki merupakan orang yang diminta oleh terdakwa Iza Zega nomor telepon Mbak Sandi Purnamasari. Jadi itu menjadi alasan sehingga Dr. Oki juga dipanggil di proses penyidikan dan kembali dipanggil pada pengadilan. Bang, mungkin kemarin pada saat proses persidangan tersebut dari Dr. Oki, mungkin penjelasan ada nggak sih yang menyudutkan beliau gitu pada saat ditanyakan di persidangan dari pertanyaan-pertanyaan JPU atau dari majelis hakimnya? Kalau menurut saya semua pertanyaan-pertanyaan semuanya tajam. Artinya baik kejaksaan, JPU maupun penasehat hukum maupun majelis hakim, semua pertanyaannya tajam. Kenapa tajam? Karena masing-masing pihak bekerja profesional untuk menentukan apa yang menjadi tugas pokoknya dan nantinya akan membuat suatu keputusan. Baik kalau dalam JPU dalam hal ini berbentuk tuntutan maupun dalam pembelaan maupun versi penasihat hukum dan putusan untuk majelis hakim. Jadi semua ketiga pihak itu bertanya dengan tajam. Tidak ada rasa Dr. Oki merasa disudutkan oleh pihak manapun. Jadi Dr. Oki menjelaskan sesuai dengan pengetahuannya. Berarti Bang, pembicaraan antara kedua belah pihak, Dr. Oki dan Iza Zega ini terpusat pembicaraan mengenai Mbak Syandi. Benar adanya pembicaraan soal kata-kata soundship itu yang membuat Mbak Syandi juga merasa tidak terima atau seperti apa sih Bang? Ya, itu juga ditanyakan mengenai pembicaraan soundship segala macam. Dr. Oki sudah menjelaskan hal itu semua, baik mengenai Bapak Peri, soundship dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan dengan baik. Artinya saya juga tidak mau apalagi memberikan persepsi-persepsi lain sehingga nanti membuat bias atau kabur, sehingga nantinya ada pihak-pihak yang merasa dengan keterangan saya ini merasa keterangan Bang Ramzi malah menjadi membiaskan suatu keterangan yang sudah disampaikan Dr. Oki di muka sidang. Hal senada juga diungkapkan oleh Nikita Mirzani saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik Iza Zega. Melalui sambungan video call pada Rabu 16 April kemarin, Niki memberikan bahwa terdakwa Iza Zega meminta uang miliaran kepada Sandi Purnamasari. Ia juga mengungkapkan bahwa Sandi mengalami pendarahan hebat sebanyak 2 kali akibat serangan di media sosial yang diduga dilakukan Iza Zega tersebut. Ikutilah semua yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oke, silakan duduk. Ya, saudara saksi mendengar apa yang saya sampaikan.
Jelas? Jelas? Jelas. Sebelum saudara saksi menjawab pertanyaan seluruh videonya dan dia tetap video call saya, dia kasih dirinya, dia melakukan sekali nanti dia masih bilang. Jadi bahasanya mempunyai kekhawatiran yang tinggi karena dari sisi terdakwa ini selalu menyerang dia, terlebih lagi dia menyerang anak yang masih ada di dalam ibu. Lalu masih menyerang 3 kali dan dia sempat mengalami fisiknya karena dia tidak mau keluar. Setelah saya yang selalu datang ke tempatnya dia dan selalu memakan, dan kalau bicara soal materi dan saya tidak banyak sekali kerugian yang masalah. Apakah karena dengan fungsinya beberapa komponen itu yang mempengaruhi keadaan saksi nanti? Betul, yang seharusnya saya tahu sekali masa itu harusnya melahirkan tanggal berapa, akhirnya dia melahirkan lebih cepat dari tanggal yang sudah ditentukan. Karena terjadinya mutasi pendarahan akibat dari posisinya terdakwa. Di sisi lain nih guys, kehadiran Fitri Sahutero mendampingi Iza Zega membuat publik teringat akan momen hangat 5 tahun silam. Kala itu, Fitri begitu setia berada di sisi Nikita Mirzani dalam setiap sidang yang ia jalani, termasuk kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan suaminya. Saat itu, Fitri disebut sebagai teman setia Nikita yang menemani dari depan layar hingga balik panggung pengadilan. Niki happy di dalam, dia istirahat dari syuting. Emang kamu pernah ngeliat Niki drop? Enggak kan? Iya. Enggak, Niki enggak apa-apa. Saya nggak tahu ini diartikan ditahan atau apa ya, karena saya nggak ngelihat Niki seperti ditahan. Mungkin untuk persiapan diserahkan ke kejaksaan, karena ini emang yang proses yang harus Niki lewati karena udah P21 kan. Ya, udah apa lagi? Keinginan Niki sendiri cepat sidang biar kita semua, seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan apa sih yang dituduhkan ke Niki, terbukti atau enggak sih, kan ini baru diduga. Anak sementara dibawa, yang paling kecil dibawa di sini. Iya. Sebagai teman, ya kalau misalnya ini masalahnya kita lihatnya sebagai masalah netral gitu ya kasihan. Tapi kan balik lagi ini haknya Niki. Kan toh yang pengen memenjarakan Niki kan bapaknya anaknya. Ya mungkin Niki merasa ya sudah kan ini anak masih harus disusui, masih belum dipisahkan sama Niki. Mudah-mudahan papahnya puas melihat Niki dengan anaknya ada di sini. Kan ini lagi mencari kepuasan kan. Niki ditahan ini kepengen ada yang puas kan. Ya mudah-mudahan puas, itu aja. Udah. Baru sehari kan? Belum ya? Belum. Dipindah, saya nggak tahu kalau masalah dipindah atau apa, mungkin ditanya ke petugas ini. Tapi saya udah mau pulang, saya mau istirahat juga. Niki udah istirahat juga, sama anaknya udah istirahat. Iya dari malam, pagi saya ada urusan dulu, sore barusan kesini lagi nganterin makanan. Nangis, enggak lah, kalau nangis itu nggak ada di kamusnya Niki juga. Kalau Niki nggak nangis ngapain jaga saya nangis kan. Saya cuma prihatin ngelihat anaknya harus ada di sini. Kalau masalah Niki dia kuat, dia jauh lebih kuat dari apa yang kita bayangin. Soalnya saya cuma prihatin dengan Arkana ada di sini. Pesan Niki ke saya cuman bilang jangan tinggalin dia dalam keadaan apapun, dan saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Kalau dia selama ini kan semua permasalahan yang timbul, keributan itu kan pangkalnya satu, anak. Semuanya masalah anak. Dia nggak pernah ribut dengan orang yang bukan masalah anak.
Kenapa seteru-seterunya Nikita bersatu itu karena kan pangkalnya ada 2 laki-laki, mantannya dia, yang satu pengen ngerebut anak, yang satu nggak ngakuin anak, gitu kan. Nah, sehingga Niki diserang segitu banyak orang untuk bersatu, untuk membuat dia tumbang. Gitu kan tujuannya. Dari pertama dia hamil, melahirkan, sampai hari ini. Tapi mereka lupa gitu loh, bahwa ada Tuhan yang menolong Niki. Mau segimanapun mereka bersatu, kezoliman itu nggak akan menang. Namun seiring waktu, hubungan Fitri dan Nikita Mirzani membeku. Keduanya terlihat bersitegang, bahkan saling sindir dan buka aib di media sosial. Dan kini, sosok yang dulu jadi kakak angkat bagi Nikita justru berpindah haluan mendampingi Iza Zega yang merupakan salah satu musuh bebuyutan Nikita Mirzani. Nah, gimana menurut kalian nih guys, soal Fitri yang menunjukkan kesetiaannya untuk Iza Zega?